Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mikael Moi dalam acara Bincang-Bincang Asik Uyalindo Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya meningkatkan kreativitas diri. Dan sudah hadir bersama saya narasumber Profesor Heli atau biasa disapa Om Bobe. Teman kita ini dikenal cukup mempunyai kreativitas diri, di mana dia mempunyai skill dalam bidang desain grafis, editing video. Teman kita juga seorang komika. Dan sekarang dia bukan hanya menjadi seorang mahasiswa aktif di Stika Mulia Kupang, tapi dia menjadi staf periklanan Stika Mulia Kupang. Nah, mungkin Om Bobe bisa berbagi bagaimana caranya meningkatkan kreativitas diri. Oke, baik. Meningkatkan kreativitas diri itu sebenarnya sederhana sekali ya. Tergantung diri kita sendiri bagaimana cara kita mengolah kreativitas itu. Karena terkadang kita mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi namun kesadaran untuk meningkatkan kreativitas itu yang masih rendah. Nah, ini yang masih menjadi masalah tentunya. Ya betul, teman-teman saya perhatikan mempunyai talenta yang tertentu. Tetapi mungkin mereka bingung atau malas untuk meningkatkan kreativitas itu. Sejauh mana pengalaman Om Bobe? Apa yang mau lakukan sehingga bisa mendesain, editing video atau lain sebagainya? Ya, langkah yang bisa diambil apalagi buat teman-teman yang mahasiswa baru tentunya. Teman-teman harus bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kreativitas itu. Kemudian teman-teman bisa bergabung dalam komunitas yang mampu meningkatkan kreativitas itu. Nah, jadi untuk teman-teman saya yang kuliah di Stika Uyalindo Kupang, banyak sekali komunitas yang bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kreativitas itu. Misalnya teman-teman yang menyukai programmer, teman-teman bisa bergabung dalam komunitas yang namanya komunitas Xcode. Kemudian teman-teman yang menyukai desain grafis, editing multimedia dan sebagainya, itu teman-teman bisa bergabung dalam komunitas yang namanya komunitas UMC dan masih banyak komunitas lainnya tergantung minat dan bakat teman-teman semua. Ya karena banyak teman-teman yang tidak mau bergaul dengan teman yang lain untuk meningkatkan kreativitas itu. Apalagi teman kita yang masih baru. Mereka bisa malu-malu untuk berbaur dengan teman-teman yang lain atau senior yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kreativitas diri. Selain berbaur dengan teman-teman yang lain, apakah membaca juga berpengaruh dalam meningkatkan kreativitas diri? Ya, mungkin cara yang kedua adalah membaca buku ya, karena membaca buku kita bisa menambah pengetahuan kita, kemudian kita bisa memperoleh banyak informasi tentang hal yang kita sukai. Selain memperoleh banyak informasi, membaca juga kita bisa menjadikan sebagai gudang inspirasi dan imajinasi ya, tentunya untuk meningkatkan kreativitas kita. Nah, keuntungan dari membaca ini adalah kita bisa memperoleh banyak informasi terbaru soal hal-hal yang kita sukai. Misalnya dalam bidang desain grafis, dengan membaca kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang lagi trending. Kemudian kita meniru desain grafis tersebut. Dengan sendirinya ilmu yang kita dapat akan bertambah. Ya memang membaca itu sangatlah penting ya. Kita memperoleh informasi terbaru, menambah wawasan dan lain sebagainya. Oke, kembali ke pembahasan yang pertama, mungkin sama dengan pembahasan yang kedua. Misalnya kita bergabung di komunitas, ada cara-cara sederhana. Tapi setelah pulang, kita biasa lupa cara-cara tersebut. Saya biasa sering bukan hal-hal yang saya rasakan, tapi teman-teman juga merasakan hal seperti itu. Ya, bukan hanya kakak Mikkel saja, saya juga sering itu. Misalnya kita duduk dalam komunitas, kemudian ada ide-ide kreatif yang muncul secara tidak sengaja. Makanya saya selalu membawa notebook atau buku catatan kecil untuk mencatat ide-ide kreatif tersebut yang datang kapan saja. Karena kita tidak pernah tahu pada saat kapan ide-ide itu akan muncul. Saya sering itu sementara melamun, kemudian saat bekerja, nongkrong dengan teman-teman. Biasanya ide-ide kreatif itu muncul dengan sendirinya. Nah, cara untuk mengingat kembali ide-ide kreatif itu, maka kita harus menyiapkan yang namanya buku catatan kecil tadi. Selain mencatat ide-ide kreatif, kita juga bisa mengembangkan ide-ide itu melalui buku catatan kecil tadi. Maka itu buku catatan kecil ini sangat penting untuk meningkatkan kreativitas diri kita. Ya memang betul, ide-ide kreatif muncul secara tidak sengaja. Kadang kita jalan-jalan ketemu ide-ide tersebut, duduk dengan teman-teman, ide-ide muncul secara tidak langsung.
tergantung lingkungan kita. Ya memang betul. Nah, menurut Om Bobe, apa yang harus kita lakukan terhadap lingkungan kita agar muncul ide kreatif tersebut? Berbicara soal lingkungan dalam hal meningkatkan kreativitas diri, kita harus peka terhadap lingkungan kita. Kenapa kita harus peka? Karena untuk meningkatkan kreativitas kita harus kadang juga kita harus memperhatikan hal-hal apa saja yang terjadi di sekitar kita. Yang kemudian kita bisa ambil hal yang terjadi itu sebagai ide-ide kreatif untuk meningkatkan kreativitas diri. Karena terkadang lingkungan juga bisa menjadi guru yang baik untuk meningkatkan kreativitas kita. Jadi kita tidak boleh membatasi diri kita, harus berbaur dengan lingkungan kita untuk meningkatkan kreativitas diri kita. Memang lingkungan kita sangatlah berpengaruh. Kita akan lebih mudah memahami apa yang kita suka jika kita berada dalam lingkungan tersebut. Terus ada biasanya jenuh untuk meningkatkan kreativitas diri. Karena ada juga teman-teman kita, bahkan saya juga terkadang mau meningkatkan kreativitas diri. Hanya karena sebuah motivasi. Menurut Om Bobe, bagaimana cara untuk kita terus semangat untuk meningkatkan kreativitas diri kita? Begitu. Ya memang saya juga sering seperti itu. Biasanya saya ingin melakukan sesuatu yang baru itu saya terkadang nonton video-video motivasi. Tapi menurut saya video-video motivasi atau membuat motivasi itu hanya bersifat sementara saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena pernahkah teman-teman membuat motivasi diri untuk melakukan sesuatu? Misalnya teman-teman membuat motivasi untuk rajin membaca, rajin belajar, olahraga, jaga pola makan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman lakukan itu hanya 1, 2, 3 hari saja. Habis itu sudah teman-teman tidak lakukan itu lagi. Nah itu yang saya katakan kenapa motivasi itu bersifat sementara saja. Nah tips yang saya berikan adalah ketika kita mau melakukan segala sesuatu untuk meningkatkan kreativitas diri kita harus melakukannya dengan have fun, kemudian melakukannya dengan menyenangkan. Kita harus menguasai diri kita agar tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif, terpengaruh oleh stres, agar otak kita bekerja secara maksimal. Kemudian jika kita bekerja dalam keadaan tekanan, maka hasil yang kita dapat tidaklah maksimal. Oke, baik, intinya kita selalu bahagia. Dari perbincangan ini kita memperoleh beberapa tips, yaitu yang pertama, bergaul dengan orang-orang kreatif atau bergaul dengan orang-orang yang tepat. Yang kedua, banyak membaca, karena dengan membaca kita bisa menambah wawasan dan selalu mengupdate informasi dalam meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, selalu menyediakan notebook atau buku catatan kecil karena kita tidak tahu ide itu datang kapan saja. Yang keempat, peka terhadap lingkungan sekitar karena lingkungan juga bisa menjadi guru yang baik dalam meningkatkan kreativitas kita. Yang berikut, kita selalu bahagia. Jadi meningkatkan kreativitas tentunya sangatlah penting, terutama jika sering merasakan kesulitan dalam menghadapi permasalahan saat bekerja ataupun dalam hidup sehari-hari. Cara-cara sudah tadi kami bahas bisa diterapkan untuk membantu meningkatkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa batas. Mulailah terapkan dari sekarang, lebih cepat, lebih bagus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak pembahasan kami tentang cara meningkatkan kreativitas diri. Sampai jumpa di acara bincang-bincang asik di Uyalindo Podcast. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak narasumber. Sampai bertemu lagi.